bisa. Yang pertama, saya sangat setuju sekali dengan adanya Inggris di sini karena untuk saat ini bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang merupakan salah satu penunjang agar setiap individu bisa berkomunikasi dengan orang lain, terutama di luar Indonesia. Yang keduanya sebagai wawasan terhadap siswa, jadi siswa tidak hanya terpaku terhadap bahasa daerah dan bahasa nasional, karena yang dibutuhkan saat ini bukan hanyalah bahasa nasional dan daerah, tetapi juga bahasa internasional yang merupakan bahasa yang tercocok untuk semua orang. Ya, tambahan. Selain itu juga karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional pada abad ini, dan maju tidaknya negara disesuaikan dengan bisa tidaknya warga negara itu berbicara bahasa Inggris. Selain itu, we must can speak English if we want advance. Dan bahasa Inggris juga bisa dipergunakan sebagai persiapan untuk sekolah kita agar bisa studi banding ke luar negeri. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, aku ingin menyampaikan. Pertama juga mungkin kan dari sekolah kita kan termasuk juga RSBI salah satu faktornya adalah harus mampu bahasa Inggris. Walaupun tidak semuanya mahir, tetapi setidaknya kita bisa berbahasa Inggris patah atau berpatah kata. Karena bahasa Inggris juga tidak akan merugikan untuk yang lainnya. Masih ada sisa waktu, aku lagi. Silakan pada Agus Kontra untuk menyanggap argumen dari Grup Pro. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan menyanggap pernyataan dari Grup Pro di sini yang telah menyebutkan bahwa English Day sangat baik. Saya di sini sangat tidak setuju karena di sini dengan adanya English Day akan ada kesenjangan sosial antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Artinya tidak seimbang. Kenapa bahasa Inggris harus ada hari ini dikhususkannya, tetapi untuk bahasa asing lain, sementara kita tahu masih ada bahasa lain yaitu bahasa Jerman. Kenapa tidak diadakan lagi Deutschtag? Kenapa hanya English Day saja? Nah, di sini dikhawatirkan pada masa yang akan datang akan timbul kesenjangan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, dan itu akan berimplikasi kepada guru pengajar antara guru bahasa Inggris dengan guru bahasa asing lainnya. Terima kasih. Selain itu, selain adanya kesenjangan dalam berbahasa, English Day juga dapat mengesampingkan bahasa daerah dan nasional. Seperti yang kita ketahui, bahasa daerah kita adalah notabene-nya berbahasa Sunda. Jika ada suku lain juga berbahasa Jawa, dan juga berbahasa nasional kita itu berbahasa Indonesia. Yang hal ini sangat mencerminkan bahwa kita sangat mencintai negeri kita, yaitu Indonesia, yang bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Selain itu, English Day kebanyakannya percuma saja karena tidak dilaksanakan. Saya sering melihat dalam realitas sehari-hari bahwa English Day tidak kurang berguna pada realitas sehari-hari karena guru, baik ke guru maupun siswa, jarang menggunakan bahasa Inggris full conversation bahkan berkata dalam hari Jumat atau English Day. Biasanya begitu. Masih ada sisa waktu, apabila yang menambahkan? Cukup. Silakan kepada Grup Pro untuk menyangga argumen dari Grup Kontra. Saya akan menyangga dari Grup Kontra untuk yang kesenjangan. Kesenjangan kita kan bahasa Inggris tidak, jadi cuma hanya satu hari itu pun tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris karena kita sama-sama dalam proses belajar. Jadi bahasa Inggris mungkin kita hanya menambah kosakata. Tidak hanya kita belajar misalnya yes atau no, jadi kita dalam itu kan harus ada hasil kemajuan, walaupun memang masih banyak itu yang belum menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, jika kita berbicara bahasa Inggris, itu bukan berarti kita lupa pada daratan sendiri, bukan berarti kita melupakan bahasa nasional ataupun bahasa daerah. Dan selain itu, berjalan atau tidaknya English Day itu kan tergantung dari warga sekolahnya itu sendiri. Dan English Day ini kan bukan dilaksanakan setiap hari, dan itu pun berarti kita tidak akan lupa daratan karena English Day itu hanya dilaksanakan satu hari dalam seminggu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu untuk menambahkan? Cukup. Silakan kepada Grup Kontra untuk menyangga argumen dari Grup Pro. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan kembali menyanggah pernyataan dari Grup Pro yang menyebutkan bahwa English Day itu tidak hanya dilaksanakan hanya satu hari. Nah, di sini Anda sendiri yang telah menyebutkan bahwa English Day itu dilaksanakan hanya satu hari dan kita belajar pun sedikit demi sedikit. Nah, menurut saya
pengkhususan English Day ini pada hari Jumat yang hanya dilakukan pada satu hari dan sedikit demi sedikit itu akan terkesan percuma. Menurut saya akan lebih baik apabila English Day itu ada tetapi tidak dikhususkan seperti ini. Kita boleh belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya di setiap hari dari Senin sampai Sabtu, tapi dengan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Tidak, ini satu hari dalam satu minggu sedikit akan lebih lama menjadi bukitnya daripada kita melaksanakan English Day yang tanpa pengkhususan dari Senin sampai Sabtu. Jadi saya sangat tidak setuju dengan adanya pengkhususan English Day di satu hari saja. Terima kasih. Dan selain itu menurut saya penerapan English Day tidak hanya untuk di sekolah saja, dan karena di sekolah tidak signifikan, kita bisa mengamalkannya di mana saja, bisa saja di rumah dengan orang tua ataupun di mana saja. Karena menurut saya di sekolah tidak signifikan, karena hanya dalam satu hari, itu pun tidak semuanya melaksanakan. Dan walaupun melaksanakan, mereka juga terkadang lupa dan kesannya seperti bermain-main. Masih ada sisa waktu, silakan. Ya, saya juga akan menyanggah pernyataan dari Grup Pro yang tadi menyebutkan bahwa kita tidak akan lupa terhadap bahasa daerah ataupun bahasa lokal. Lalu mengapa tidak ada hari khusus untuk bahasa daerah ataupun bahasa lokal dalam satu minggu itu? Kenapa misalnya tidak hari Senin diadakan Sundanese Day ataupun yang lainnya? Terima kasih. Masih ada sisa waktu untuk menambahkan? Cukup? Dan saya juga akan menambahkan dalam bahasa asing ini tidak hanya bahasa Inggris, ada juga bahasa Jerman. Kenapa bahasa Jerman juga tidak dikhususkan dalam satu hari dalam satu minggu itu, yang nanti dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan sosial antar bahasa. Silakan kepada grup pro untuk menyanggah argumen dari grup kontra. Yang akan menyanggah dari grup kontra yang tentang yang tadi yang Sunanis. Kalau untuk Sunanis kan sudah semuanya pasti ya jadi semuanya itu udah hampir menguasai. Tapi kalau bahasa Inggris mungkin bahasa asing yang bahasa yang memang diperlukan sekali dalam kehidupan kita, karena memang pada saat ini bahasa Inggris itu memang yang sangat diperlukan, apalagi dalam kita untuk mencari kerja. Yang ditanyakan bukanlah untuk bahasa Sundanya tetapi bahasa Inggris, walaupun memang itu bahasa kita sendiri, tapi bahasa Inggris adalah bahasa yang saat ini menjadi internasional. Ya, saya akan menyanggah pendapat tentang kenapa tidak diadakan juga Hari Bahasa Sunda atau Sundanese Day. Tapi kan kita juga harus berpikir, tanpa diadakan Sundanese Day juga, bahasa Sunda itu memang sudah dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin 90% kita menggunakan bahasa daerah dan 10%-nya bahasa nasional. Dan kita tidak mengadakan Hari Bahasa Jerman. Tetapi bukankah yang lebih diperlukan itu bukankah Inggris? Jika dibandingkan dengan Jerman, Inggris lebih diperlukan. Kenapa? Karena Inggris merupakan bahasa internasional. Dibandingkan dengan bahasa Jerman, bahasa Inggris lebih diperlukan. Terima kasih. Masih ada sisa waktu untuk menambahkan? Silakan. Dicukupkan? Silakan kepada grup kontra untuk menyanggah argumen dari grup pro. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menyanggah kembali pernyataan yang telah dilontarkan oleh Grup Pro yang tadi menyatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang lebih diperlukan daripada bahasa asing lain. Menurut saya itu sangat tidak sesuai dengan realita yang ada, karena tidak semua orang itu membutuhkan bahasa Inggris. Jika Anda ingin pergi ke Jerman atau jika Anda ingin pergi ke Jepang, apakah Anda harus bisa bahasa Inggris saja? Tidak kan? Anda juga harus menguasai bahasa negara tersebut. Maka dari itu, tidak harus ada diskriminatif dalam pembahasan ini sesuai dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak boleh ada pendiskriminasian, yaitu pasal 28D ayat 1. Terima kasih. Masih ada waktu. Selain itu, karena kita tidak harus selalu menggunakan bahasa Inggris, karena setiap negara juga memiliki berbagai bahasa nasional yang mereka anut. Misalnya negara Jepang, selain Jepang juga mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahkan Mandarin. Jadi kita tidak hanya harus menguasai bahasa Inggris, tapi bahasa lainnya. Di negara lain juga selain bahasa Inggris ada bahasa Mandarin, ada bahasa Arab, dan masih banyak lainnya. Masih ada sisa waktu? Ya, selain itu juga dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa identitas hak dan budaya tradisional itu dijamin bahwa budaya tradisional itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagaimana kalau kita sendiri sebagai orang Indonesia malah membudayakan bahasa asing yaitu bahasa Inggris dalam pengkhususan yaitu English Day? Terima kasih. Masih ada sisa waktu, silakan. Lagi pula
apabila dalam Sundanese Day, karena di Indonesia di lingkungan yang saya maksud Banjar tidak hanya berbudaya Sunda, ada yang berdarah Jawa, Padang yang tidak bisa, kebanyakannya tidak bisa berbahasa Sunda. Dengan adanya Sundanese Day, kita bisa memudayakan mereka supaya sedikit berbicara bahasa Sunda. Silakan kepada grup pro untuk menyangga argumen dari grup kontra. Mungkin untuk saat ini mungkin bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat diperlukan. Di negara lain memang berbeda bahasa. Jadi misalnya kita ke negara Jepang atau lain itu, tapi yang lebih dipakainya itu bahasa Inggris. Soalnya pasti dari orang sana pun juga akan sedikit mengerti bahasa Inggris. Masih ada sisa waktu. Ya, tambahannya, dari semua bahasa yang ada di dunia, Inggris merupakan bahasa yang paling diakui. Hampir semua negara di dunia ini mengintensifkan penggunaan bahasa Inggris. Selain itu, seorang pemimpin misalnya, seorang presiden diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris. Ya, terima kasih. Masih ada sisa waktu untuk menambahkan? Cukup? Dan tambahan mengenai Sundanese Day. Tanpa diadakan Sundanese Day pun, kita kan sudah dalam sehari-hari kan kita sudah menggunakan bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Sunda, maaf. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, dicukupkan? Cukup. Silahkan kepada grup kontra. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya akan kembali menyanggah pernyataan yang dilontarkan oleh Grup Pro yang tadi menyebutkan bahwa bahasa Inggris memang bahasa yang lebih diperlukan daripada bahasa asing lainnya. Nah, paradigma seperti inilah yang harus kita hapus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya mengkhususkan satu bahasa yang kita perlukan, karena bahasa asing lain pun memang diperlukan. Contoh, apabila Anda ingin bekerja ke negara yang notabene penduduknya itu tidak mengerti bahasa Inggris, bagaimana bisa Anda hidup dengan bahasa Inggris saja? Anda tentu memerlukan bahasa asing lainnya. Nah, paradigma seperti itulah yang harus kita ubah sedikit demi sedikit, dan dengan cara salah satunya adalah tidak adanya pengkhususan satu hari untuk bahasa asing, yaitu English Day. Di sini saya tekankan kembali bahwa lebih baik kita mendistribusikan bahasa itu lebih terdistributif, lebih baik tidak hanya pada bahasa Inggris saja. Masih ada bahasa asing lain di sekolah ini, yaitu bahasa Jerman atau Deutsch. Kalau kita ingin mengadakan pengkhususan hari untuk bahasa asing lainnya itu. Terima kasih. Selain itu, dalam memilih pekerjaan, contohnya menjadi diplomat tidak hanya harus bisa berbahasa Inggris, tapi bahasa lainnya, misalnya Perancis, Jepang, Arab, dan Mandarin. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasikan bahasa. Selain itu, apabila pekerjaan selain diplomat, misalnya menjadi dosen suatu negara yang notabene negaranya tidak terlalu mengerti bahasa Inggris, jadi otomatis kita harus mengerti bahasa daerahnya, misalnya di Jepang atau Afrika misalnya. Cukupkan? Apa masih ada tambahan lagi? Jadi, menurut kelompok kami tidak setuju dengan adanya pengkhususan hari di mana diwajibkan seluruh warga sekolah itu mengucapkan atau berkata dengan bahasa Inggris yang disebut dengan English Day. Kami lebih setuju apabila dalam hari-harinya ini lebih terdistributif kepada bahasa-bahasa asing yang memang ada di sekolah ini, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu menambahkan? Cukup? Ya. Sekian tema kali ini. Kepada para peserta dipersilakan meninggalkan ruang.